kita juga akan merayakan hari daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana karena kuat kuasa kasih setianya yang merindukan setiap umat manusia untuk kembali kepada citranya yang semula, yaitu hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Bapa, hidup di dalam Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir tempat ini bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa umat manusia, tapi kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu lahir ke dalam dunia ini juga memberikan kepada kita teladan bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini, bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain, supaya apa yang menjadi kehendak Bapa itu juga menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini sebelum kita nantinya akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa umat manusia, walaupun itu adalah yang terpenting, itu adalah karya yang terbesar. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi, sama seperti Bapa mengasihi anaknya, sama seperti anak mengasihi kita. Sebab Allah itu adalah kasih adanya, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mengapa Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menuliskan suatu tulisan yang begitu luar biasa tentang kasih ini. Coba kita buka ya, 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus pada saat itu. Adalah suratnya yang pertama. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ini definisi daripada kasih itu, saudara, yang Tuhan inginkan kita mempelajarinya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan ayat yang 8. Kasih tidak berkesudahan. Lompat ayat 13. Ini definisi kasih ya. Demikianlah tinggal 3 hal itu, yaitu iman dan pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus bukan tanpa satu sebab. Tapi Rasul Paulus rindu untuk memberikan pengajaran kepada umat Tuhan, kepada jemaat di Korintus, bagaimana caranya kita harus mengasihi. Apa sih definisi daripada kasih itu? Dan Rasul Paulus ini mendapatkan satu pengajaran daripada murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu Rasul Paulus ini adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang ahli Taurat sebelum dia bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang bengis. Paulus ini mendapatkan suatu perintah yang begitu besar, mendapatkan satu kepercayaan pada saat itu dari kaumnya untuk memburu daripada pengikut-pengikut Kristus ini. Diberi tugas untuk menangkap, ya kan? Menyesat, bahkan membunuh semua umat Tuhan, pengikut Kristus pada saat itu. Karena bagi Paulus, pengajaran Kristus itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran hukum Taurat. Bagaimana mungkin
Yesus mengajarkan suatu pengajaran lain yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Sebelum Rasul Paulus ini melihat apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, apa yang menjadi penggenapan daripada hukum Taurat itu. Di tengah-tengah kuasa yang besar itu, di tengah-tengah dia mengemban satu tugas yang besar itu, dia mengalami satu perjumpaan supranatural dengan Tuhan. Kita bicara soal Rasul Paulus dulu ya. Ketika dia dengan kuasa yang besar itu, dia ingin menangkap, membunuh pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Dia mengalami satu perjumpaan supranatural begitu luar biasa. Pada saat itu Rasul Paulus melihat suatu cahaya yang begitu silau, sehingga Rasul Paulus melihat, siapa engkau ya Tuhan? Garis mata siapa? Akulah Yesus, orang yang telah kau aniaya. Dan saat itulah Paulus menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya itu adalah suatu tindakan yang salah. Dan saat itu matanya menjadi buta, hingga pada sampai akhirnya dia disembuhkan dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah pengajaran murid-murid itu diberikan kepada Paulus. Paulus menerima suatu kisah yang begitu luar biasa tentang pengajaran Tuhan Yesus ini, sehingga dia melanjutkan dan meneruskan pengajaran daripada para murid ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dia jumpai, yang dia layani. Lalu apa yang mendasari Rasul Paulus ini sehingga dia dapat melakukan atau menuliskan kisah daripada definisi kasih ini? Apa sih yang menjadi dasarnya sehingga Rasul Paulus dapat menuliskan ini semua? Saudara, kitab orang Kristen adalah satu kitab yang begitu luar biasa, karena bukan kitab yang turun dari langit yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, tetapi itu adalah kumpulan-kumpulan sejarah yang dituliskan dan dikanonkan menjadi suatu kisah yang begitu luar biasa, sehingga keberadaan Alkitab kita ini dapat dipelajari, dapat diselidiki kebenarannya seperti apa, karena ada sejarah-sejarah di dalamnya. Jika Alkitab itu menjadi suatu tangan yang begitu luar biasa, itulah kitab suci orang Kristen. Dituliskan oleh para nabi, dituliskan oleh para orang suci, dituliskan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya itu adalah karya tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga itu menjadi Alkitab yang kita terima sampai saat hari ini. Jadi bukan kitab yang turun dari langit yang diberikan kepada para nabi, yang diberikan kepada para murid, yang diberikan kepada para rasul, bukan. Tapi itu adalah satu tulisan dan itu adalah satu karya yang begitu luar biasa, sehingga itu ditetapkan menjadi kitab suci orang Kristen. Amin. Nah, ini yang mendasari Bapak Saudara. Jadi kita buka ya, Lukas. Lukas pasal yang ke-6, kita akan melihat apa sih dasar tulisan daripada Rasul Paulus ini tentang kasih, tentang definisi kasih yang telah dituliskan kepada jemaat di Korintus. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai yang ke-29. Tunggu ya, saya akan bacakan. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Di dasarnya apa sekarang? Rupa-rupanya Rasul Paulus dalam dasar firman Tuhan ini mengambil satu pengajaran daripada Yesus Kristus yang mengajar kepada umat manusia pada saat itu di atas bukit. Ini adalah khotbah di atas bukit. Bagaimana cara kita harus
mengasihi sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dalam lembah kegelapan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan telah memberikan kepada kita bagaimana kita harus menyikapi hidup ini melalui kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah dilakukan oleh para rasul dan para murid sampai saat itu, dan diberikan kepada bapak-bapak gereja sampai saat ini, diberikan kepada kita, supaya kita belajar bagaimana kita menyikapi hidup kita di tengah dunia yang semakin jahat. Sehingga tidak harus kita sebagai anak-anak Tuhan, dan tidak diperbolehkan kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti arus dunia yang jahat. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini. Perhatikan ayat yang ke-27 ini. Kasihilah musuhmu, tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang memusuhi kita? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Bukan hanya mengasihi mereka, tapi kita diajarkan untuk kita dapat mengasihi mereka. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekalipun kita dibenci, sekalipun mungkin kita dimusuhi, mungkin kita dipojokkan, tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan suatu pejangan saja, bukan hanya memberikan suatu nasihat saja, tapi Tuhan Yesus juga melakukan itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, detik-detik, menit-menit saat Tuhan Yesus mau ditangkap. Ingat ya, saya ceritakan. Ketika saat itu orang-orang banyak, orang-orang Yahudi pada saat itu yang membenci Yesus, yang memusuhi Yesus, kepala-kepala ahli Taurat yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, menangkap Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Petrus seolah-olah menjadi seorang pahlawan. Dia menghunus pedangnya, lalu apa? Memutuskan telinga imam besar. Secara manusiawi mungkin Tuhan Yesus kalau itu adalah kita merasa senang karena kita ada yang membela. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sarungkan pedangmu itu Petrus. Sebab apakah aku tidak mampu memanggil malaikat surgawi untuk membantu aku dan mengenyahkan mereka semua? Bukan hanya itu, saudara, tapi Yesus juga melakukan ini. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Sehingga pada saat itu imam besar yang telinganya sudah diputuskan oleh Petrus itu dikembalikan lagi dengan satu mujizat yang begitu luar biasa. Telinga daripada imam besar ini sudah kembali lagi. Bayangkan Allah kita, Allah sang firman itu yang telah turun ke dalam dunia, mengajarkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi hidup ini ketika engkau memiliki suatu musuh atau engkau dimusuhi, bahkan engkau dibenci di antara orang-orang sebangsamu. Maka tetaplah mengasihi mereka dan tetaplah berbuat baik untuk mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita kepada setiap kita. Sekarang yang kedua, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita di tengah-tengah hidup kita. Ketika ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu.
Ketika ada orang di sekeliling kita yang mencaci maki kita, bahkan mengutuki kita, berapa banyak kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa ini, walaupun tidak semuanya mengatakan kafir, orang kafir tidak layak untuk menjadi sahabat kita, tidak layak untuk menjadi teman kita, darahnya halal untuk ditumpahkan. Perhatikan ayat Lukas pasal 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ketika ada orang-orang yang mengutuki kita, maka kita tetap mendoakan mereka supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, membuka mata rohani mereka sehingga mereka boleh melihat apa itu jalan yang lurus, apa itu jalan yang benar. Apakah benar Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini untuk saling bertentangan satu sama lain? Apakah benar Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini untuk saling membunuh? Sedangkan pengajaran daripada Tuhan kita itu adalah kasih. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan diajar oleh Tuhan, ketika ada orang-orang yang menutupi kita, mintalah berkat, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Dan ini juga bukan hanya ucapan saja yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi perilaku hidup juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ditangkap, ketika dia memikul salib itu dalam perjalanan di Bukit Golgota. Ada banyak orang yang melempari dia, salibkan dia. Ya kan? Tuhan Yesus pada saat itu dihina begitu luar biasa. Dan orang-orang yang menghinanya adalah orang-orang yang sama ketika saat Tuhan Yesus pada saat itu menjadi jaya, yang berkata Hosana bagi anak domba, Hosana bagi anak domba, yang mengharapkan Sang Mesias secara politik pada zaman itu, bahwa Yesus ini diharapkan adalah seorang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Tetapi kok Mesias seperti itu ya? Dia bisa melakukan mujizat, oke, pengikutnya banyak, iya. Tetapi kenapa ketika dia dianiaya, ketika dia dipukul, diludahi dan sebagainya, dia tidak belas? Berarti itu bukan Mesias yang kita tunggu-tunggu. Sehingga Tuhan Yesus dicaci maki begitu luar biasa. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan ketika ada orang-orang yang mencaci maki kita, ketika ada orang yang mengutuki kita. Ini adalah suatu bukti bahwa kemanusiaan Yesus itu bergantung sepenuhnya kepada Bapa, yaitu kepada Allah yang Esa itu. Yesus yang adalah firman Allah yang turun di dalam dunia menjadi manusia itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup ketika kita dicaci maki, ketika ada orang yang mengutuki kita, untuk menyerahkan semuanya itu kepada Allah kita. Sebab bagian kita dalam dunia ini bukan memusuhi mereka. Bagian kita ke dalam dunia ini bukan memerangi mereka, apalagi melakukan satu tindakan fisik, memukul bahkan membunuh. Itu bukan bagian kita. Bagian kita mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Dan bagian Tuhanlah pembalasan itu. Amin. Coba buka Roma pasal 12 ayat 19. Perhatikan Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku, Akulah yang menuntut pembalasan. Itulah firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kau menumbuhkan bara api di atas kepalanya.
Jadi bagian kita apa? Mengasihi dan mendoakan. Kita tidak pernah diajarkan oleh Tuhan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan mengharapkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang membenci kita, bahkan mengasihi mereka. Karena itu adalah bagian daripada anak-anak Tuhan dalam dunia ini. Supaya dunia ini boleh melihat terang Allah yang begitu besar. Supaya manusia ini boleh melihat bahwa citranya pada masa semula mereka diciptakan bukan untuk saling menghakimi dan saling menyakiti, tetapi saling mengasihi. Itu yang ingin Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang minta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Perhatikan, ayat ini seringkali disalah tafsirkan, disalah artikan oleh orang-orang di luar sana yang menyalahpahami tentang Kristen. Di dalam nas yang lain, di dalam kitab Matius dikatakan, ketika engkau menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Sehingga seolah-olah mereka berkata, orang Kristen, kalau sampai kau melawan aku, gak boleh. Firman-Nya kan mengatakan, ketika engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini lebih daripada itu, saudara. Bukan hanya ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, tidak. Tapi ini berbicara tentang janganlah engkau memiliki dendam. Ketika ada orang yang menyakiti engkau, berikan juga kepada yang pipi kiri mati. Jangan memiliki dendam di dalam kehidupan ini. Ketika ada orang yang menyakiti engkau, jangan engkau membuat itu ada satu dendam sehingga engkau memiliki satu kepahitan atau pahit dalam dirimu. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita dengan firman Tuhan yang kita baca di pasal ayat ke-29 ini, bukan hanya diartikan secara leterlah atau secara harafiah, tapi ini lebih daripada itu. Kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus bukan hanya ditampar pipi kiri memberikan kanan atau pipi kanan memberikan kiri, tetapi Tuhan Yesus dihajar, disesat, dicambuk, bahkan tangannya dipaku di atas kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita setelah dengan luar biasa? Ketika dia selesai kayu salib, apa yang dia katakan? Tuhan Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah maksudnya. Bukan hanya ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Walaupun kau dihajar oleh orang-orang mungkin di sekelilingmu yang membenci engkau dengan fisik, jangan engkau memiliki dendam kepada mereka. Tetap mengasihi mereka, tetap doakan mereka. Itulah definisi daripada kasih itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 tadi. Bahwa kasih itu adalah sabar, yang murah hati, dia tidak cemburu, tidak mendendam. Rasul Paulus belajar untuk meneruskan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus ini kepada umat Tuhan pada saat itu. Dan pengajaran itu masih relevan sampai hari ini. Yang diajarkan bapak-bapak gereja kepada para pendeta dan kepada setiap kita sampai hari ini, pengajaran itu masih relevan. Amin. Masih tetap sama, pengajaran yang sama. Ketika engkau diperhadapkan kepada persoalan seperti itu, secara kedagingan mungkin sakit, tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi. Jangan ada dendam. Mungkin ini sulit kita lakukan. Jangankan ditampar secara fisik. Ketika kita dirasani satu sama lain dan kita mengeluh kita menjadi marah. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, tinggalkan itu semua.
lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Terus melakukan kasih Tuhan. Pak, bagaimana jika ada orang-orang yang menyalahpahami iman kita? Contohnya, orang Kristen yang bertiga Tuhan. Contohnya lagi, Yesus kok dikatakan sebagai Tuhan sedangkan dia berdoa. Mana mungkin ada Tuhan yang berdoa? Kepada siapa lagi dia berdoa? Perhatikan baik-baik. Seperti yang saya katakan, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar untuk menebus dosa umat manusia, tetapi memberikan satu teladan kepada manusia bagaimana manusia itu harus hidup dalam dunia. Firman Tuhan ini mengatakan ya, bahwa untuk menebus umat dosa manusia itu haruslah dengan cara yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Ada nggak manusia yang tidak bercacat dan tidak bercelah? Kita Roma berkata, manusia tidak ada satupun yang benar. Maka sang firman itu, Allah firman itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Manusia yang sempurna, manusia yang suci. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang dalam dunia menjadi manusia seutuhnya, dia adalah suci, tidak memiliki dosa. Perlu nggak Tuhan Yesus berdoa? Perlu nggak berdoa? Nggak perlu. Tuhan Yesus nggak pernah berdoa, nggak pernah memiliki dosa. Lalu kenapa Tuhan Yesus berdoa? Itu adalah caranya bagaimana Allah mendekatkan diri kepada umat manusia. Bagaimana caranya ketika engkau menghadapi permasalahan ini loh caranya. Gitu. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan pada satu permasalahan ketika dia mau ditangkap di Getsemani itu, dia berdoa. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi hidup ini ketika kita menghadapi permasalahan hidup. Berlutut dan berdoa, itu yang diajarkan Tuhan kita. Dan jika ada orang yang membenci engkau harus tetap mengasihi mereka. Ketika ada orang yang mencaci maki engkau, maka engkau juga harus mendoakan mereka. Dan ketika ada orang yang menyakiti engkau secara fisik, jangan memiliki dendam dan jangan mendukung. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Sebelum akhirnya Tuhan Yesus dialih di atas kayu salib, dia bangkit pada hari 3. Karena maut memang tidak akan mampu untuk membinasakan Allah yang kekal, yang telah berinkarnasi dalam dunia menjadi manusia. Dia meninggalkan teladan itu untuk umat manusia supaya kita belajar bagaimana kita menyikapi hidup kita. Amin. Untuk orang-orang yang menyalahpahami iman kita, maka kita wajib untuk memberikan apa? Tanggapan pada mereka. Tentunya dengan tidak berbantah-bantahan. Tentunya kita juga harus menjawabnya dengan kasih. Kamu salah paham tentang imanku, bro. Kamu nggak ngerti tentang imanku, jangan berbicara tentang iman orang Kristen. Yang saya sampaikan alat itu enggak kemarin. Tuhan, orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Kamu salah. Karena kamu tidak mengerti apa yang dari iman Kristen. Karena Tritunggal itu bukan bicara tentang jumlah Allah, bukan bicara tentang keberapaan Allah, tapi apa dan bagaimana Allah itu. Orang Kristen itu belajar tentang Allah tanpa harus dibatasi. Oh dia Allah, jangan belajar tentang Allah, kamu nanti berdosa. Tidak. Amin. Orang Kristen belajar karena apa? Kalau firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan detail bagaimana caranya kita mengenal Allah kita secara pribadi. Amin, saudara. Maka Allah sang firman itu yang telah turun di dalam dunia menjadi manusia itu, yang 100% adalah Allah sendiri dan 100% adalah manusia, itu adalah pribadi yang wajib kita sembah dan kita agungkan. Kenapa? Karena dalam dirinya sebagai Allah yang seutuhnya itu, dia sanggup mengampuni dosa manusia. Dan sebagai dirinya adalah manusia 100% itu, dia adalah tebusan bagi umat manusia. Allah yang seperti itulah Allah yang benar, yang telah memberikan kepada kita satu penebusan dosa yang begitu luar biasa. Amin, saudara. Maka kita percaya hari ini dan kita tahu apa sih yang menjadi maksud dan rencana Tuhan
sehingga kita mengerti apa sih alamat tunggal itu dan bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini, menghadapi kenyataan hidup di dunia ini semakin jauh, yaitu dengan kasih. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan aku mengasihi mereka, tetapi ketika mereka tidak melakukan kasih itu dalam kehidupannya, itu adalah kebohongan besar. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. Satu Yohanes pasal yang keempat ayat ke-7. Ketika orang-orang sekeliling kita yang mengaku dirinya adalah orang Kristen, tetapi tidak melakukan kasih itu dalam kehidupannya, sehingga dia mengatakan aku kenal Allah, aku tahu siapa Allah itu, aku senantiasa berdoa, aku senantiasa berpuasa dan sebagainya, tetapi ketika kasih itu tidak ada dalam kehidupannya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah. Ayat 7, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Tadi yang baik-baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi dan tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau di dalam hidupmu engkau tidak bisa mengasihi saudaramu, engkau tidak bisa memberikan doa kepada saudara-saudaramu yang berbuat jahat kepada engkau, jangan berkata bahwa mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan engkau tidak pernah mengenal Allah karena kasih dalam hidupmu tidak ada. Sebab Allah itu adalah kasih. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita diwajibkan oleh Tuhan dan Allah kita untuk kita senantiasa mengasihi. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah kita secara pribadi. Itu begitu luar biasa mengatakan, aku mengenalmu secara pribadi. Lihat bagaimana? Mengasihi. Tuh. Kalau engkau mengasihi saudaramu satu sama lain, jam-jam doamu engkau pelihara dengan begitu rupa, pembacaan firman Tuhan terus engkau lakukan setiap hari karena engkau rindu untuk mengenal Tuhan Allahmu, maka kasih itu benar-benar ada dalam kehidupanmu. Dan saat itulah engkau boleh berkata, aku mengenal siapa Bapakku, siapa Allahku. Firman Tuhan mengatakan, ketika engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ketika engkau mencari aku, firman Tuhan mengatakan, aku akan berkenan untuk ditemui. Sebagai seorang bapa kepada anaknya, aku akan mengasihi engkau ketika engkau berada di dalam badai, jangan takut, aku akan memeluk engkau. Di tengah-tengah dunia semakin jahat ini, lembah kekelaman ini, kita dijaga oleh Sang Pemilik hidup itu sendiri. Amin. Di tengah-tengah dunia semakin tidak baik ini yang nantinya akan menuju kepada kehancuran, kita dijaga oleh Bapa kita yang kuat itu. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari sekali lagi saya katakan hari ini, kita saling mengasihi satu sama lain. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana kepadamu yang tidak menyenangkan hatimu, tetap engkau mendoakan mereka. Jangan membenci, tapi terus engkau mendoakan mereka. Jangan memiliki dendam, sebab Tuhan tidak menghendaki kita memiliki dendam. Ketika engkau ditampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu kiri. Artinya jangan dendam kepada mereka. Berikan hatimu kepada setiap orang yang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Berikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan engkau pada saat itu. Walaupun mungkin dia jahat kepada kita, tetapi jangan pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Pak, tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan apa? Tidak mudah Pak untuk melakukan itu. Sampai enak berkhotbah, tapi bagaimana cara melakukannya? Firman Tuhan katakan apa? Apakah kira-kira saya juga tidak mengalami itu sama?
Sering kali saya mengalami itu. Ini ada istri saya. Tapi saya berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu Tuhan sudah berkata apa? Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus sebagai penolong. Parakletos itu aku berikan kepadamu sebagai penolong di dalam kehidupanmu, di dalam engkau menjalani hidup dalam dunia ini. Apa tugas daripada sang penolong itu? Memimpin kita kepada satu jalan yang benar, yaitu firman. Amin. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya saya mengundang Bapak Ibu Saudara, jika ada jam-jam ibadah di tempat kita, datanglah, beribadahlah bersama tempat ini. Rasakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan percayalah, hidupmu akan diperbarui dari hari lepas ke hari. Amin, saudara. Sekali lagi saya tekankan, kasih yang begitu luar biasa itu. 1 Korintus pasal 13 ayat mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia percaya segala sesuatu, mengerti segala sesuatu. Itulah kasih itu. Definisi kasih itu harus kita miliki. Coba kita buka lagi 1 Korintus pasal 13 lagi untuk mengingatkan kita kembali. 1 Korintus pasal 13. Satu Korintus pasal 13 ayat keempat. Saya akan bacakan. Ini definisinya. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak apa? Tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dimanapun kita berada, dalam keberadaan sebagaimana kita, apa yang menjadi pangkat kita mungkin, apa yang menjadi jabatan kita mungkin, dimanapun kita berada, mungkin di pekerjaan, di gereja, atau mungkin di organisasi lain, dia tidak sombong. Kasih tidak sombong, percaya ya? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu definisi kasih. Antara iman, percaya, dan kasih yang ada dalam dunia ini, yang paling tinggi itu adalah kasih. Iman pada suatu saat nanti akan hilang, pengharapan juga akan hilang, bahasa roh akan lenyap. Tetapi kasih akan terus bertahan sampai selama-lamanya, dan dia adalah kekal adanya. Dan kasih inilah yang diinginkan oleh Tuhan Allah kita, supaya kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Nama Tuhan. Saya tidak mau panjang firman Tuhan, saudara. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini tentang kasih, definisi daripada kasih itu, ketika kita disakiti dan lain sebagainya, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mari kita akan aminkan firman Tuhan ini dengan satu pujian. Ketika hidupmu ada sakit, kita akan belajar lagi nih. Lagi ini kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang agung membawa hidup kami semakin hari semakin benar di depan Engkau, semakin kudus di